Congratulations to the Football Association of Indonesia. Indonesia menggemparkan dunia. FIFA dan media dunia anggukkan kepala. Tim Garuda dipastikan akan dipermudah untuk dapat lawan mudah di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan berikut ini janji FIFA untuk timnas Indonesia. Indonesia akhirnya menjadi buah bibir dunia. Bukan cuma sukses mewakili Asia Tenggara. Dengan kesempatan emasnya dalam perjalanan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rekor terbaik yang tak pernah dicapai negara ASEAN. Setelah memastikan diri melangkah ke ronde keempat, doa-doa seluruh rakyat Indonesia seolah diijabah langit. Presiden FIFA, Gianni Infantino, muncul di hadapan dunia dalam konferensi pers yang sangat mengejutkan di markas FIFA, Zurich. Dalam pidatonya, Infantino menyampaikan dukungan terbuka kepada timnas Indonesia dan menyatakan bahwa FIFA siap memberikan dukungan penuh agar Indonesia tidak sekadar lolos ke ronde keempat, tapi juga dipermudah jalannya menuju panggung mega Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Sementara itu jadwal drawing undian untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 17 Juli tahun 2025. Pertandingan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rencananya akan digelar pada Matchday 1, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025. Matchday 2, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025. Matchday 3, Selasa, tanggal 14 Oktober tahun 2025. Pertandingan ini akan dilangsungkan dalam format turnamen terpusat di satu lokasi, bukan home away. Hingga saat ini, lokasi tuan rumah belum ditentukan secara resmi oleh AFC. Indonesia adalah cahaya baru dari Asia. Mereka tidak sekadar bermain sepak bola, mereka mengobarkan harapan dan kebangkitan satu bangsa, ujar Infantino penuh semangat. Yang lebih mencengangkan, Infantino juga menyatakan FIFA mendorong agar Indonesia ditempatkan di grup yang lebih seimbang, disebutkan grup tersebut terdiri dari Indonesia, Oman, dan Uni Emirat Arab. Ia bahkan dengan tegas berkata bahwa Indonesia tidak akan disandingkan dengan Qatar di fase grup, karena menurutnya, setiap laga Indonesia vs Qatar selalu syarat kontroversi. Sudah cukup. FIFA harus menjamin keadilan. Kami tak bisa terus membiarkan ketidakberesan itu terjadi, tegasnya lantang. Dunia pun geger, sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA terang-terangan memihak negara berkembang seperti Indonesia, bukan karena kasihan, tapi karena prestasi dan semangat luar biasa yang diperlihatkan oleh tim Garuda. Dari segi statistik, FIFA mencatat peningkatan performa Indonesia sebagai yang paling drastis dan mengesankan dibanding seluruh kontestan di Asia. Bukan hanya soal permainan, dukungan publik menjadi daya magis tersendiri. Atmosfer yang diciptakan di Stadion Gelora Bung Karno begitu menggetarkan hingga membuat Presiden FIFA sendiri, merinding dan meneteskan air mata, saat menyaksikannya secara langsung di Jakarta. Kami butuh atmosfer itu di Piala Dunia. Tanpa Indonesia, Piala Dunia akan terasa kurang warna, kurang gila, dan kurang bergelora, lanjutnya lagi. Namun di balik dukungan besar ini, muncul pula suara-suara skeptis dari pihak luar yang mempertanyakan netralitas FIFA. Meski begitu, banyak yang menilai bahwa inilah langkah progresif dari FIFA untuk memberi panggung adil kepada negara-negara dengan potensi besar seperti Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga angkat bicara. Meski laga melawan Jepang sudah tak menentukan, ia menyebut anak-anak Garuda tetap bermain total dan menunjukkan mental juara. Jepang peringkat 15 dunia, Indonesia peringkat jauh di bawah, tapi kami tidak gentar. Ranking tak berarti saat nyali dan semangat kami lebih tinggi, ucap Erick. Kini, Indonesia bersiap menghadapi babak keempat, dengan semangat membara dan dukungan penuh dunia. Dan jika benar FIFA menepati janjinya menempatkan Indonesia bersama tim-tim seperti Oman dan Uni Emirat Arab, maka jalan ke Piala Dunia bukan hanya terbuka, tapi terbentang lebar. Garuda sudah terbang tinggi, dunia sudah menoleh. Tinggal satu langkah lagi menuju sejarah, Indonesia di Piala Dunia 2026. Congratulations to the Football Association of Indonesia. Indonesia menggemparkan dunia. FIFA dan media dunia anggukkan kepala, tim Garuda dipastikan akan dipermudah untuk dapat lawan mudah di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dan berikut ini janji FIFA untuk timnas Indonesia. Indonesia akhirnya menjadi buah bibir dunia. Bukan cuma sukses mewakili Asia Tenggara. Dengan kesempatan emasnya dalam perjalanan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rekor terbaik yang tak pernah dicapai negara ASEAN. Setelah memastikan diri melangkah ke ronde keempat, doa-doa seluruh rakyat Indonesia seolah diijabah langit. Presiden FIFA, Gianni Infantino, muncul di hadapan dunia dalam konferensi pers yang sangat mengejutkan di markas FIFA, Zurich. Dalam pidatonya, Infantino menyampaikan dukungan terbuka kepada timnas Indonesia dan menyatakan bahwa FIFA siap memberikan dukungan penuh agar Indonesia tidak sekadar lolos ke ronde keempat, tapi juga dipermudah jalannya menuju panggung mega Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Sementara itu jadwal drawing undian untuk round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 17 Juli tahun 2025. Pertandingan round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rencananya akan digelar pada Matchday 1, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025. Matchday 2, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025. Matchday 3, Selasa, tanggal 14 Oktober tahun 2025. Pertandingan ini akan dilangsungkan dalam format turnamen terpusat di satu lokasi, bukan home away. Hingga saat ini, lokasi tuan rumah belum ditentukan secara resmi oleh AFC. Indonesia adalah cahaya baru dari Asia. Mereka tidak sekadar bermain sepak bola, mereka mengobarkan harapan dan kebangkitan satu bangsa, ujar Infantino penuh semangat. Yang lebih mencengangkan, Infantino juga menyatakan FIFA mendorong agar Indonesia ditempatkan di grup yang lebih seimbang, disebutkan grup tersebut terdiri dari Indonesia, Oman, dan Uni Emirat Arab. Ia bahkan dengan tegas berkata bahwa Indonesia tidak akan disandingkan dengan Qatar di fase grup, karena menurutnya, setiap laga Indonesia vs Qatar selalu syarat kontroversi. Sudah cukup, FIFA harus menjamin keadilan. Kami tak bisa terus membiarkan ketidakberesan itu terjadi, tegasnya lantang. Dunia pun geger, sebab untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA terang-terangan memihak negara berkembang seperti Indonesia, bukan karena kasihan, tapi karena prestasi dan semangat luar biasa yang diperlihatkan oleh tim Garuda. Dari segi statistik, FIFA mencatat peningkatan performa Indonesia sebagai yang paling drastis dan mengesankan dibanding seluruh kontestan di Asia. Bukan hanya soal permainan, dukungan publik menjadi daya magis tersendiri. Atmosfer yang diciptakan di Stadion Gelora Bung Karno begitu menggetarkan hingga membuat Presiden FIFA sendiri, merinding dan meneteskan air mata, saat menyaksikannya secara langsung di Jakarta. Kami butuh atmosfer itu di Piala Dunia. Tanpa Indonesia, Piala Dunia akan terasa kurang warna, kurang gila, dan kurang bergelora, lanjutnya lagi. Namun di balik dukungan besar ini, muncul pula suara-suara skeptis dari pihak luar yang mempertanyakan netralitas FIFA. Meski begitu, banyak yang menilai bahwa inilah langkah progresif dari FIFA untuk memberi panggung adil kepada negara-negara dengan potensi besar seperti Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga angkat bicara. Meski laga melawan Jepang sudah tak menentukan, ia menyebut anak-anak Garuda tetap bermain total dan menunjukkan mental juara. Jepang peringkat 15 dunia, Indonesia peringkat jauh di bawah, tapi kami tidak gentar. Ranking tak berarti saat nyali dan semangat kami lebih tinggi, ucap Erick. Kini, Indonesia bersiap menghadapi babak keempat, dengan semangat membara dan dukungan penuh dunia. Dan jika benar FIFA menepati janjinya menempatkan Indonesia bersama tim-tim seperti Oman dan Uni Emirat Arab, maka jalan ke Piala Dunia bukan hanya terbuka, tapi terbentang lebar. Garuda sudah terbang tinggi, dunia sudah menoleh. Tinggal satu langkah lagi menuju sejarah, Indonesia di Piala Dunia 2026.